Haji biasa? Di sekitar halaman rumah cukup banyak juga yang bisa dimanfaatkan sepertinya ya. Kalau di sekitar rumah saya itu banyak bambu. Nah, pertanyaan saya, apa kita bisa gunakan bambu untuk pengobatan selain untuk buat jembatan, selain untuk hiasan di rumah? Ada tidak Tuan Haji? Okey, dalam pengobatan bambu mungkin Mas Rafiq saya boleh tunjukkan sedikit di sini pohon bambunya. Dalam pengobatan menggunakan bambu ini hanya masyarakat Cina dan India saja yang menggunakannya. Namun begitu pengobatan yang dapat kita lihat, kalau kita lihat di sini ialah pucuknya ini bisa dijadikan untuk ubat asam urat. Dengan kita mengambil pucuknya ini, begitu. 7 bilah ini lalu direbus sampai mendidih dan diminum untuk pengobatan asam urat. Dan kalau kita lihat daripada bambu ini satu pelajaran dalam ilmu herba. Kita lihat uratnya selari. Berartinya dia bersifat diuretik. Bersifat diuretik. Sesuatu yang diuretik ini kita panggil dia mengandungi bahan anti hipertensi untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Wah, ini buat yang hobi marah-marah ya di rumah. Tahu-tahu mendadak kepala pusing. Nah, ini buat anti hipertensi. Hipertensi? Kita guna ya ini juga. Daun digunakan daunnya juga. Dikeringkan, dibuangkan yang ini kesak-kesak ini dikeluarkan dan dibersihkan. Kemudian dijemur sampai kering, kemudian direbus untuk diminum. Dan dia sekaligus juga menguatkan jantung. Dalam pengobatan herba dapat kita katakan ini untuk rawatan kardiovaskular. Untuk merawat jantung. Kardiovaskular, ya. Dan juga untuk ginjal. Kalau akar bambu apa faedahnya? Okey, akar bambu ini banyak sekali perawatannya. Kalau dalam pengobatannya kita khusus kepada untuk masalah jantung. Untuk masalah jantung. Akarnya? Akar tua, akar muda atau? Oh, akar yang tua. Akar yang tua. Dan orang yang mengalami masalah arthritis, kita gunakan akar juga. Arthritis itu sakit sendi ya. Sakit sendi, kering sendi juga kita gunakan akar. Jadi kalau kita lihat pohon bambu itu sendiri secara makroskopik, pandangan luar, kita dapat dia ada sendi-sendi dia. Mungkin kita dapat lihat di sini. Ada sendi-sendinya. Ada ruas-ruasnya ini. Jadi sendi-sendi ini juga ada seperti sendi-sendinya kita. Ini kecil. Ini sendinya. Ini sendinya. Ini disebut sebagai makroskopik. Pandangan luar itu memberikan gambaran pengobatannya. Kalau kita lihat ini ada sendi, berarti dia baik untuk sendi. Memang betul. Begitulah kita lihat pada peringkat awal mungkin secara tanggapannya, tetapi secara amalan praktikal sejak daripada zaman dahulu lagi memang mendapati bambu salah satu daripada herba yang baik untuk anti-inflamasi. Masya Allah. Ini Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu penuh dengan faedah untuk kesehatan kita. Betul. Ini kalau ini kira-kira di dalam Al-Quran atau mungkin ada kisah-kisah atau mungkin hadis yang bisa menguatkan tentang ini. Biasanya makanan Rasulullah SAW itu untuk tujuan diuretik ini selalunya mengambil daripada bali. Bali itu sejenis macam gandum. Itu juga ada mempunyai sifat diuretik yang sangat baik. Di samping menguatkan jantung dan juga di samping itu untuk mencuci darah itu digunakan. Jadi di negara kita tidak ada bali, tetapi yang mirip yang mempunyai kesan yang sama seperti penggunaan Rasulullah itu adalah seperti ini, satu menggunakan bambu ini bambu. Kalau ada beberapa daerah juga itu buat makanan juga ada juga bambu yang muda ya. Satu lagi Mas Rafiq ya. Bambu yang muda itu kalau kita gunakan untuk makanan, dia bisa menaikkan tekanan darah tinggi. Malah akarnya, daunnya dan pucuknya ini untuk menurunkan darah tinggi. Jadi di mana ada racun, di situ ada penawarnya. Masya Allah, tidak aku ciptakan ada penyakit, melainkan aku juga siapkan obatnya. Allah, Masya Allah. Ya, terima kasih banyak Tuan Haji ilmunya.
Satu obat yang nggak ada